Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita diberikan nikmat sehat, kesempatan, sehingga kita berjumpa kembali di bimbingan rancangan aktualisasi yang terakhir, dan untuk persiapan ujian rancangan. Dan di sini telah hadir di room ini 4 orang host, pembimbing dan mendampingi teman-teman peserta. Mohon izin dan terhormat Ibu Dr. Anda Dery Bejanggol MSI, Ibu Insinyur Haja Yuli Trisnaningsi MSI, Bapak Dr. Andis Abdul Wahab Harmain APTMM, Pak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA. Baik, selanjutnya teman-teman yang bertugas saya persilakan untuk laporan. Disilakan. Baik, terima Mohon kasih. izin yang menerima Pak Yamin. ya, Pak Yamin, ya, silakan Pak Yamin. Gantian. Iya dong. Iya, Iya, Bu. Siap, Bunda. silakan. Siap, Pak Wahab. Baik, mohon perhatian kepada seluruh peserta. Duduk siap, gerak. Lapor peserta Lansar CPNS Angkatan 98 berjumlah 40 orang lengkap, siap menerima materi. Laporan saya terima, laksanakan. Siap laksanakan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai materi, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ibu Sri Winarni. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, waktu kita sekarang pukul 9.55, mulai pembimbingan dari jam 10 sampai dengan jam 11.30. Baik, saya persilakan kepada Pak Indro untuk membagi kelompok kecilnya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Risma. Ya. Silakan Bu Dewi pembagian. Oh, Ibu Dewi. Mohon maaf. Muncul dia itu. Iya, Bunda, ada Dewi. Sudah saya ini. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu untuk masuk ke kelompoknya masing-masing. Selamat pagi Pak. Pagi. Semuanya sehat semuanya ya. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah Sedikit sehat Pak. lagi ya. Jadi sudah selesai ya, tinggal upload saja ini ya. Tinggal siap presentasi sudah. Baru dapat bayangan tadi Pak, dari pagi. Iya. Jadi memang sengaja saya taruh di akhir supaya PowerPoint yang bagus-bagus. Kan masih ada waktu kan sampai jam 12 malam diperbaiki kalau mau perbaiki. Itu nguploadnya kapan untuk untuk penguji? Senin kalau nggak salah. Upload rancangan untuk penguji kapan? Bapak Ibu. Setor rancangan untuk penguji hari apa? Hari Senin ya? Belum ada. Kemarin dibilang hari Minggu, Pak. Oh, hari Minggu besok ya. Sudah jadwalnya kan? Oh iya, kan mau di print ya? Iya, Pak, cuma kita belum ada pengujinya. Kosongin aja itu tanda tangan. Kan itu tanda tangan penguji setelah seminar yang persetujuan yang perlu saya dengan Pak Mentor. Kalau penguji itu nanti dilampirkan setelah ujian, ada perbaikan, baru tanda tangan penguji. Nanti dikirim ke saya itu lembar pengesahannya. Nanti ditanda tangan penguji. Izin bertanya, Pak. Iya. Untuk jadwal aktualisasinya belum ada, jadi kita masih kosongkan di PowerPoint-nya, Pak. Oh iya. Kalau kan PowerPoint nggak di-store kan?
Tidak Pak, cuma nanti mau dipakai Dimasukkan saksinya. di ini di apa? Di laporannya ada juga Pak. Di Kolabjar ya. Nanti saya upload juga ketika Bapak Ibu apa yang nggak diinginkan sih, misalnya bermasalah pakai yang dari saya gitu. Ada cadangan gitu yang di Kolabjar, nanti saya upload. Izin Pak, yang di Kolabjar masih keliru itu Pak. Nanti Ya, yang di Kolabjar kita upload kemarin tuh masih banyak keliru, jadi kita mau perbaiki Pak. oh iya, kan masih ada satu room lagi yang kosong yang diupload sebentar malam, Oh ya, siap Pak. yang di Kolabjar. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum Ibu Mas Diani. Ya, Pak. Waalaikumsalam, Ya, Pak De. izin saya memulainya, Bu. Ya, silakan Pak. Saya Ya, lagi. makasih. Ya. Terima kasih Ibu Mas Diani selaku evaluator di room group ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita sehat semua di room group ini sehingga bisa melanjutkan kegiatan latsar ini dengan baik. Bapak Ibu, tadi malam pas saya belum tidur gitu ya. Pertama saya upload itu yang final gitu ya. Saya buka kok nggak ada PowerPoint-nya. Kemudian saya minta maaf lagi, saya cari lagi gitu. Nah ini kali kan masih ada waktu lah gitu ya. Artinya. Nah, dan saya yakin teman-teman di room group ini sudah memperbaiki dari kemarin yang sama Ibu Gusti ditampilkan satu slide itu, pasti teman-teman yang lain menyesuaikan. Hampir sama dengan Ibu Gusti punya, cuman dorang pakai template-template yang mereka punya ya. Oke. Jadi kalau dari sisi rancangannya sih oke ya. Kita lihat sekarang dari sisi PowerPoint-nya ya. Kami persilakan siapa yang mulai dari siapa? Silakan yang duluan. Nggak lama ini kalau PowerPoint. Kemudian nanti setelah PowerPoint kalau ada waktu, prediksi saya masih ada waktu, saya mau buka format rancangannya ya. Titik-titik mana yang ditanyakan gitu ya. Oke. Nanti saya kasih alokasi waktu 30 menit ya untuk ya, siap-siap jawaban ini loh, ini. Ya silakan mulai dari di room Zoom ini saja ya, mulai dari Ibu Nunung yang di atas ujung kiri atas. Habis Bu Nunung, Bu Sri ya, siap-siap. Oke Pak, izin share dulu ya. Iya, silakan. Itu PowerPoint-nya kan saya mewakili kemarin ada IT-nya satu, dari kesehatan satu, guru satu. Yang PowerPoint yang saya kirim tadi malam. Saya pikir tapi teman-teman sudah buat itu. Terlambat sebetulnya saya memberikannya itu. Kemarin-kemarin sebetulnya ya. Tapi PowerPoint itu selera kok. Seleranya yang bersangkutan. Gimana? Belum Izin Pak bertanya Pak. Nah, ini sudah bagus ya. Sudah terlihat Pak? Ini ya Bapak Ibu ya, sambil saya Bapak Ibu presentasi, saya cek waktunya ya, timernya karena 10 menit kan. Ya coba Bu Nunung seolah-olah ini sudah presentasi rancangan. Silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya. Adapun judul yang saya angkat yaitu
peningkatan kemampuan membaca melalui gerakan literasi dengan memanfaatkan pojok baca pada siswa kelas 4 SDN Inti Tomoli. Kemudian yang menjadi coach saya adalah Bapak Ahmad Yamin. Kemudian mentor Bapak Isman. Kemudian dasar dari kebijakan Latsar yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 63 Ayat 4 memuat tentang aparatur sipil negara. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 34 Nomor 4 memuat tentang manajemen aparatur sipil negara dan Kepkalan Nomor 13 dan 14 Tahun 2022 memuat tentang pelaksanaan dan kurikulum Latsar CPNS. Kemudian kondisi di instansi saya saat ini yaitu yang diakibatkan karena adanya pandemi COVID, yaitu banyaknya siswa yang kemampuan membacanya sangat rendah, sehingga isu strategis yang saya ambil yaitu rendahnya kemampuan membaca siswa, dan gagasan pemecahan isu yaitu melakukan gerakan literasi membaca dengan memanfaatkan pojok baca, dan kondisi yang saya harapkan yaitu dapat meningkatkan kemampuan membaca peserta didik. Adapun data siswa yang saya peroleh yaitu siswa yang lancar membaca sekitar 33,3%, kemudian siswa yang masih mengeja sebanyak 41,7%, serta siswa yang masih mengenal huruf itu sekitar 25%. Slide berikutnya kenapa? Tentang tugas fungsi itu dijelaskan juga Pak atau Salah, yang terkait saja. Ya, yang terkait ini langsung saya ambil identifikasi isu, boleh Pak? Iya, jadi identifikasi isu ada 4 yang erat dengan yang saya ambil dalam aktualisasi itu dibacakan itu saja. Ayo lanjut. Ya. Identifikasi isu di tempat saya kerja yaitu ada 4 isu yang saya peroleh. Kemudian isu yang menjadi pokok saya, ya prioritas saya adalah rendahnya hasil belajar, rendahnya kemampuan siswa membaca. Lanjut. Ya, dalam mengidentifikasi isu saya menggunakan analisis isu APKL di mana keempat isu tersebut saya masukkan ke dalam aplikasi APKL, kemudian saya disaring dan saya masukkan lagi menggunakan USG dan diperoleh 3 isu utama. Kemudian setelah diidentifikasi lagi menggunakan metode USG, saya peroleh isu utama yaitu rendahnya kemampuan membaca pada siswa. Kemudian penyebab masalah yaitu kurangnya bimbingan orang tua ketika belajar di rumah. Kedua, metode literasi yang kurang menarik. Ketiga, kurangnya kesadaran siswa tentang pentingnya membaca. Keempat, kurangnya buku-buku bacaan siswa. Dan kelima, materi bacaan siswa yang kurang menarik. Adapun gagasan alternatif yang saya dapat rencanakan yaitu pertama, berkomunikasi dengan orang tua peserta didik tentang pentingnya bimbingan anak ketika belajar di rumah. Kedua, menyediakan ruang baca yang menarik di kelas, yaitu membuat pojok baca. Kemudian memberikan arahan kepada peserta didik tentang pentingnya belajar membaca dan apa dampak yang ditimbulkan jika mereka tidak bisa membaca. Kemudian yang keempat yaitu guru dapat mencari buku-buku bacaan yang menarik dari perpustakaan atau sumbangan dari peserta didik. Kemudian kelima, menyediakan buku-buku sesuai dengan minat peserta didik. Dalam kegiatan aktualisasi, ya langsung ini enggak usah dibaca. Dalam melakukan kegiatan aktualisasi, saya ada 6 kegiatan, yaitu kegiatan pertama, persiapan kegiatan aktualisasi.
Pertama, konsultasi kepada mentor mengenai rancangan kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. Kedua, koordinasi dan bekerja sama dengan rekan sejawat tentang kegiatan aktualisasi. Ketiga, mencari referensi di internet tentang konsep pojok baca yang akan dibuat. Adapun nilai-nilai berakhlak yang terdapat pada kegiatan 1, tahap 1 yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan loyal. Kemudian pada tahap 2 yaitu kolaboratif, akuntabel, harmonis, dan kompeten. Pada tahap 3 yaitu adaptif, kompeten, berorientasi pelayanan, dan akuntabel. Kemudian tahap 2, kegiatan 2 terdiri dari 3 tahapan yaitu pertama, menyusun kegiatan yang akan dilakukan dalam aktualisasi, membuat daftar bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan pojok baca. Ketiga, mencetak susunan kegiatan dan daftar bahan yang akan dibuat dalam pelaporan dan melaporkannya kepada mentor. Tahap 1, memuat nilai dasar ASN akuntabel, kompeten, adaptif, dan loyal. Tahap 2, memuat nilai akuntabel, kompeten, adaptif, dan berorientasi pelayanan, serta tahap 3, memuat nilai akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Lanjut. Kemudian kegiatan 3 terdiri dari 5 tahapan. 5 tahapan, pertama, melakukan sosialisasi kepada peserta didik mengenai proyek pembuatan pojok baca, tujuan, manfaat, dan langkah-langkah dalam pembuatan pojok baca. Tahapan kedua yaitu membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok yang heterogen. Tahap ketiga, masing-masing kelompok diberikan tugas yang berbeda dalam pembuatan proyek pojok baca, yaitu ada tim pembuat pagar, tim desain, tim pohon literasi, dan tim yang mengumpulkan buku. Kemudian tahap 4 yaitu melakukan diskusi bersama siswa tentang bacaan atau buku yang akan disediakan di pojok baca. Tahap kelima yaitu menyiapkan buku-buku yang menarik dari perpustakaan, internet, dan sumbangan dari peserta didik. Kemudian kegiatan 4, pengerjaan pojok baca. Tahap 1, masing-masing kelompok mengerjakan tugas mereka sesuai dengan pembagian tugas yang telah diberikan. Kedua, membimbing siswa dalam mengerjakan tugas kelompok. Tahap 3, pembuatan pojok baca, pohon literasi, dan jadwal kebersihan pojok baca. Pada tahap 1, memuat nilai harmonis, loyal, kolaboratif, dan adaptif. Tahap 2, memuat nilai berorientasi, akuntabel, loyal, dan kolaboratif. Tahap 3, memuat nilai kolaboratif, adaptif, harmonis, dan kompeten. Kemudian kegiatan 5, melaksanakan pembiasaan membaca secara rutin, terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap pertama, kegiatan membaca 15 menit dilaksanakan setiap hari sebelum pembelajaran. Kemudian tahap kedua, kegiatan membaca dilakukan secara berkelompok. Tahap 3, memberikan PR membaca buku di rumah dan membuat ringkasan tentang apa yang telah dibaca. Tahap 4, melakukan games tebak kalimat secara berkelompok. Adapun pada tahap 1, memuat nilai akuntabel, kompeten, loyal, berorientasi pelayanan. Tahap 2, memuat nilai kolaboratif, harmonis, kompeten, dan akuntabel. Tahap 3, memuat nilai akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Serta tahap 4, memuat nilai kolaboratif, adaptif, kompeten, dan harmonis. Kemudian kegiatan terakhir yaitu di tahap 6, melakukan evaluasi. Terdiri dari 3 tahapan, yaitu melakukan evaluasi dengan cara meminta peserta didik membaca secara bergantian teks yang telah disiapkan. Tahap kedua, menganalisis hasil evaluasi peserta didik. Kemudian tahap ketiga, memberi reward kepada peserta didik paling banyak membaca buku yang ada di pojok baca. Adapun nilai yang terkandung dalam tahap 1 yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan loyal. Tahap 2, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan loyal. Kemudian tahap 3, memuat nilai berorientasi pelayanan, harmonis, adaptif, dan loyal. Kemudian jadwal kegiatan. Kegiatan pertama, kedua, ketiga, dan keempat akan dilaksanakan pada bulan Mei minggu kedua, sedangkan
kegiatan keempat itu bulan Mei minggu kedua. Kegiatan 5 melaksanakan pembiasaan itu dilakukan bulan Mei minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima, serta melakukan evaluasi pada minggu keempat bulan Mei. Oke, sekian yang bisa saya paparkan, Pak. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Oke, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya Bu Nunung. Pas 10 menit ya. Ya, pas. Jadi dari atas dulu. Ini bisa dibesarin juga sebetulnya di slideshow. Ya. Coba dari atas. Ini, Pak. Coba di slideshow. Yang nah. Oke. Ya, dari rancangan aktualisasi Bapak Ibu ya. Judul slide berikutnya. Nanti di judul adik-adik ditanya judul ini kenapa judul ini muncul gitu ya. Ya, jawaban pertama adalah berdasarkan analisis isu. Kemudian itu adik-adik terangkan ada 4 isu, yang prioritas dari isu adalah ini, gitu ya. Nggak usah dijelaskan terlalu mendetail. Kemudian dari sisi kedudukan dan peran ASN, ya, apakah judul ini termasuk di dalam manajemen ASN? Bagaimana keterkaitan antara judul ini dengan agenda 3? Bagaimana judul ini dengan agenda 3, maka adik-adik harus bisa menjawab bahwa ini sangat erat hubungannya dengan manajemen ASN dan smart ASN. Kenapa manajemen ASN? Karena proses belajar mengajar adalah kalau di manajemen ini pada tahap pelaksanaan. Kalau garis besarnya kan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Ya. Sehingga ini masuk di unsur manajemen ASN. Kenapa smart ASN? Ya. Nah, mungkin Bu Nunung, kalau kenapa smart ASN alasannya? Karena di sini saya menggunakan internet untuk mencari referensi tentang buku-buku yang menarik bagi siswa yang mungkin tidak disediakan di perpustakaan sekolah. Kemudian juga saya di sini mencari referensi-referensi yang menarik mengenai pojok baca. Oke, itu ini untuk semua ya, bukan untuk Bu Nunung saja, karena kebetulan ini Bu Nunung yang pertama sekalian saya memberikan beberapa item. Oke, lanjut slide berikutnya. Oke, ini adik-adik membacanya di tulisan merahnya ya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP 11 Tahun 17 tentang manajemen ASN, Keplan 13 tentang penyelenggaraan dan kurikulum. Ya, itu lanjut. Ya, ini tadi sudah betul dianukan ini, lanjut. Nah, ini data ini perlu adik-adik. Data ini perlu disajikan. Oke, lanjut. Iya. Kayaknya ini belum deh, ya. Iya. Iya, tadi enggak saya bacakan, Pak, yang ini. Iya. Sebetulnya nggak usah ditampilkan ini kalau menurut saya. Karena dampak itu nanti setelah, tapi disimpan, ditaruh di slide setelah terima kasih ya. Jangan dihapus ketika adik-adik nanti ditanya dampak isunya, adik-adik langsung tinggal buka ini. Ya, jangan dihapus tapi dipindahkan setelah terima kasih. Ya, ketika adik-adik ditanya tentang dampaknya apa kalau nilai-nilai berakhlak tidak diterapkan pada kegiatan ini. Oke, lanjut. Ini apa ini? Visi misi ya, nanti dibacakan yang bold saja, yang dibaca yang bold. Ya, oke, lanjut.
Gambaran OPD nggak usah dibaca, tapi tetap ada, nggak apa-apa. Disimpan di setelah ucapan terima kasih itu Pak juga? Gambaran Atau OPD, tetap di OPD sini? ini sebetulnya bisa saja pada saat pertama perkenalan itu. Saya Nunung di SDN Inti Tomoli gitu. Oh iya Pak. Oh iya, nggak ada perkenalannya tadi, nggak ada fotonya Bu Nunung di awal. Ya nanti saya tambahkan Pak. Ini boleh ada, boleh tidak. Kalau ada adik-adik, nggak usah dibaca ini ya. Karena waktu. Lanjut. Fungsi guru, nggak usah. Tapi nggak usah dibaca maksud saya, tapi tetap ada di slide. Tapi nggak usah. Iya, fungsi guru yang terkait dengan aktualisasinya kita. Yang nomor berapa? Itu di bold, baru dibaca ya. Oh iya Pak. Ya, maksimal 13 menit sih maksimal, tapi idealnya 10 menit. Tadi sudah 10 menit. Jadi adik-adik yang fungsi guru atau dibaca yang terkait dengan aktualisasi saya nomor 10 membimbing guru pemula dalam program induksi. Sudah langsung ganti slide-nya. Tugas guru. Lanjut. Ya, baca saja satu yang di bold gitu ya, yang dominan. Lanjut. Nilai dasar ini nggak usah. Tapi nggak usah dibaca ya. Manajemen ASN. Oke. Nggak usah dibaca. Ditampilkan saja. Smart ASN tampilkan saja. Lanjut. Nah, identifikasi isu ini boleh dibaca semua karena awal. Tadi gini, saya pikir tadi nggak ada anunya. Identifikasi isu saya ada 4, dibaca semua. Nah, terus yang dominan adalah berdasarkan analisis, yang dominan adalah rendahnya ini. Mana? Rendahnya kemampuan membaca pada siswa. Nah, langsung ke kegiatan, nggak usah langsung slide-nya dipindah. Ini identifikasi isunya, PKL, ini USG, ini metode Fishbone-nya. Langsung diceritakan saja, tapi nggak usah dibaca. Nah, ini dibaca. Habis itu yang tadi nih, gagasan tadi 4 ini memang dibaca. Habis itu langsung kegiatan. Enggak usah dibaca, langsung ini ya. Nah, ini adik-adik di kegiatan ini, kan ini misalnya kegiatan ada 6. Coba kegiatan yang ketiga misalnya. Ya. Jadi adik-adik bacanya misalnya melakukan sosialisasi keterkaitan dengan nilai berakhlak, akuntabel, harmonis, kompeten, kolaboratif. Membagi peserta didik dalam kelompok terkait dengan nilai berakhlak, harmonis, adaptasi, loyal. Tapi adik-adik ada satu tahapan kegiatan yang adik-adik baca lengkap. Bukan dibaca, dijelaskan secara lengkap. Misalnya kan ada 6 kegiatan. Saya mau ambil kegiatan yang ketiga nih. Kegiatan ketiga yang tahap 2 yang mau saya jelaskan dengan lengkap. Adik-adik pilih yang mana yang mau dijelaskan, tahapan mana yang dijelaskan dengan lengkap. Satu tahapan kegiatan. Misalnya Bu Nunung ini, adik-adik memilih di kegiatan 3. Misalnya tahapan kedua saya mau jelaskan dengan lengkap, misalnya membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok, keterkaitannya dengan harmonis. Kenapa harmonis? Karena setiap kelompok ini mempunyai perbedaan kepintaran, perbedaan ekonomi, perbedaan apa sehingga harmonis. Kenapa adaptif? Nah, saya mencoba untuk menggabungkan peserta yang berbagai latar belakang, berbeda latar belakang untuk beradaptasi satu dengan yang lain untuk membangun emosinya. Loyal, begitu. Salah satu tahapan dijelaskan secara lengkap. Kalau yang lain langsung berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, kompetensi sampai ke 6. Begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini lagi. Misalnya terlalu sesat, jangan dipaksakan satu halaman.
halaman, boleh 2 halaman. Karena ini perlu ditambahkan satu kedudukan dan peran. Tidak ada tempatnya lagi di mana. Taruh di sini, boleh di bawah sini. Di sini ya. Kedudukan dan peran, smart manajemen ASN, smart ASN. Kan cuman itu saja. Di bawahnya ini ya, agenda 3 disisipkan. Kan kalau slide ini jadi besar, kalau di slide show ini kan jadi besar ya. Di sini, di bawah sini Bu Nunung. Ya. Di bawah kegiatan 3 ini, Pak? Iya, di bawah kegiatan 3. Oh, kursor saya nggak lihat ya, nggak dilihat. Saya ya yang di bawah 3 ini kedudukan dan peran. Masih cukup kok itu manajemen ASN atau smart ASN, biasanya dua-dua kena. Ya. Kalau lebih ruwet lagi dikasih ini misalnya kedudukan di bawahnya ini kedudukan dan peran masih ada space langsung misalnya 3-4 Mei misalnya gitu. Di waktunya tapi enggak boleh lisan saja, kalau terlalu penuh enggak bagus juga ya. Ya, tapi ini sudah sih masih boleh lah ditambah ini manajemen ini kedudukan dan peran. Ya. Oke, itu tambahannya ya, ditambahi kedudukan dan peran semua ya ini kegiatannya. Ya, karena Pak, itu hubungan agenda 3 terhadap kegiatan. Jadi agenda 3 itu ya boleh di stop ya. Agenda 3 itu berhubungan dengan judul dan kegiatan-kegiatan. Sehingga di sini harus muncul. Kalau adik-adik terlalu rapat, boleh 2 halaman. 1 kegiatan, 2 halaman, 2 slide. Ya, Bu Nunung boleh di stop ini. Stop share, Pak ya? Ya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Ya. Nanti nggak mungkin semua kita tampilkan. Kan Bu Nunung mewakili guru, nanti Ibu Win 1, Pak Kadek 1, sisa waktunya guru lagi ya. Paling 4 orang ini sudah habis waktunya. Oh iya, biasanya ketika adik-adik sudah menjelaskan 1 tahapan tadi secara lengkap, dan jangan kelihatan membaca ya adik-adik ya. Menjelaskan, jangan membaca. 1 tahapan itu dihafal memang, maksudnya diulang-ulang di rumah supaya pada saat presentasi sudah nggak membaca lagi. Kenapa harmonis? Karena saya membuat kelompok ini dari siswa dari latar yang berbeda. Nah, sehingga harmonis, adaptif, gitu. Cerita di 1 tahapan itu. Ketika Bapak Ibu sudah familiar menjelaskan itu, adik-adik nggak ditanya lagi itu. Oh ya, Anda sudah paham. Ya, biasanya yang agak aneh-aneh itu misalnya berakhlaknya itu dengan tahapan kegiatan agak jauh gitu loh. Kenapa ini masuk gitu loh. Misalnya kenapa ini nilai ini masuk Pak di tahapan ini, biasa ditanya. Coba Anda jelaskan kenapa ini agak jauh tapi kok masuk gitu. Oh ini Pak maksudnya. Gitu. Paling ditanyanya 1-2 sampel aja. Coba nomor 4 kegiatan 4 tahapan ini coba Anda jelaskan gitu. Itu tapi lebih rancangan itu yang pertama itu substansinya berakhlak, yang kedua bisa menceritakan apa yang akan kita lakukan. Jadi 2 substansinya dengan berakhlaknya. Substansi mampu menjelaskan apa yang akan kita lakukan. Nah, sehingga tidak terkesan menghafal memang di luar kepala, nanti minggu ini saya buat ini, minggu ini saya buat ini, minggu ketiga saya buat ini. Cerita gitu aja Bapak Ibu ya, lebih banyak cerita. Ya. Kan PowerPoint ini hanya membantu kita untuk mengingatkan kita pada saat kita cerita. Ya, oke. Izin oke, Pak, izin Pak De. Iya, silakan. Ada informasi dari Ibu Dewi bahwa untuk kelompok 4 kita nanti pengujinya itu Pak Rian, Pak Kabit. Oh iya, terima kasih. Ya. Oh, makasih banyak Bu Mas Diani. Alhamdulillah. Ya, Pak Rian.
Pak Rian ini Pak Kabit, kepala bidangnya pelatihan ini. Beliau orangnya suka senyum, ramah. Alhamdulillah, makanya saya bilang saya ikut senang. Oke, Bu Sri, silakan Bu Sri. Baik, Pak. Terima kasih. Sudah bagus ya teman-teman ya, sudah berubah semua kan ininya, PowerPoint-nya sudah nggak diragukan lagi nih, siap tempur sudah. Silakan. Apakah sudah kelihatan, Pak? Sudah Bu. Di slide show saja, dikasih besar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yani MA yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Berikut saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pemanfaatan Media Poster dan Audio Visual sebagai alat KIE metode kontrasepsi jangka panjang di RSUD Buluyen Nakwai Motong. Nama saya Sri Winardi PRKEP beserta CPNS golongan 3 angkatan 98. Baiklah, yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul ini yang pertama adalah overpopulation yang ada di Indonesia. Kemudian pemerintah menggerakkan program KB, yakni keluarga berencana. Dan salah satu yang mendasari KB ini adalah metode kontrasepsi jangka panjang. NKJP ini berpotensi sangat besar terhadap program KB. Tapi banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu metode kontrasepsi jangka panjang. Karena prokesnya yang kurang dan media-media yang ditampilkan itu tidak menarik untuk para pasangan usia subur. Dari identifikasi itu yang saya dapatkan di rumah sakit RSUD Buluyen Nakwai Motong, saya mendapatkan 3 isu. Yang pertama, kurang optimalnya konseling mengenai metode kontrasepsi jangka panjang di Polikebidanan rumah sakit. Yang kedua, belum optimalnya komunikasi terapeutik di ruang kebidanan. Yang ketiga, belum optimalnya penerapan 6 langkah cuci tangan di ruang kebidanan rumah sakit. Dari data yang saya dapat, dari total kunjungan KB yang ada di rumah sakit, hanya 30% saja yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang, sementara yang 70%-nya itu tidak menggunakan, artinya mereka hanya menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek saja. Kemudian isu-isu tersebut saya APKL-kan, saya analisis dengan metode APKL. Menggunakan metode APKL dan saya mendapat rank 1, yakni isu kurang optimalnya konseling mengenai metode kontrasepsi jangka panjang di Polikebidanan. Kemudian dari isu tersebut saya menggunakan diagram fishbone untuk mencari sebab akibatnya. Akibat dari isunya yakni kegagalan NKJP. Sebabnya ada 3, yakni kurangnya sosialisasi, kurangnya pengetahuan pasangan usia subur tentang NKJP, kemudian tidak tersedianya media informasi NKJP. Kemudian apa dampak itu jika tidak segera dipecahkan? Di sini saya akan mendapatkan kegagalan NKJP jika itu tidak segera dipecahkan dan pengetahuan ibu tentang NKJP itu tidak ada. Sehingga saya mengambil gagasan untuk pemecahan isu itu, yakni menggunakan media untuk mempromosikan NKJP dan sosialisasi mengenai NKJP.
kemudian untuk rancangan kegiatannya saya ada 6 kegiatan. Yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor. Lanjut, nggak usah dibaca. Ya, Rancangan langsung. kegiatan saya yang pertama yakni melakukan konsultasi dengan mentor. Tahapan kegiatannya yakni menunjukkan isu, mendiskusikan, meminta persetujuan, berkonsultasi dengan coach, meminta persetujuan coach. Nah, dari tahapan kegiatan itu yang akan saya hasilkan atau output dari tahapan kegiatan yakni terlaksananya konsultasi dengan mentor dan coach dan disetujuinya rancangan aktualisasi. Kemudian nilai dasar ASN-nya terhadap kegiatan saya yang pertama yakni akuntabel, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dari nilai dasar tersebut akan menghasilkan kedudukan dan peran ASN, yakni manajemen ASN melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Oke. Jadi bahasanya keterkaitan dengan nilai berakhlak, keterkaitan dengan peran dan kedudukan gitu ya. Ya, Pak. Oke, lanjut. Mungkin ada 2. Kemudian rencana kegiatan kedua melaksanakan koordinasi dengan teman sejawat dan pejabat terkait mengenai kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Tahapan kegiatannya ada 3, melakukan koordinasi dengan teman sejawat, mengumpulkan masukan dan saran, meminta izin pelaksanaan kegiatan. Output dari tahapan kegiatan yakni terlaksananya koordinasi yang baik dengan teman sejawat dan pejabat terkait mengenai kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Kaitannya dengan nilai dasar ASN yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, harmonis, loyal. Kemudian kedudukan peran ASN-nya yakni manajemen ASN melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Untuk rencana kegiatan ketiga menyiapkan bahan sosialisasi. Ada 5 tahapan dari menyiapkan bahan. Yang pertama membuat bahan, kedua menyiapkan materi, ketiga menyampaikan materi kepada mentor dan pimpinan, keempat membuat surat undangan dan daftar kehadiran, yang kelima membuat format checklist monitoring. Output dari tahapan kegiatan yakni tersedianya bahan sosialisasi. Kemudian nilai dasar ASN-nya yakni berorientasi pelayanan. Dari ini, dari Dewi. Nah, bagi. kenapa ini Dewi ini? PIC. Ya, Kenapa orang ke sini?